Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan ya materi koloid kita. Nah, ini adalah pembahasan tentang kestabilan koloid ya. Di awal kita sudah pernah bahas gitu, ciri-ciri koloid adalah kalau dia didiamkan lama, dia bisa mengendap gitu ya, nggak stabil berarti. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kestabilan koloid ya. Nah, dalam kestabilan koloid ini yang pertama adalah bagaimana sih caranya menjaga supaya si koloid ini bisa stabil gitu ya. Yang pertama adalah menghilangkan muatan koloidnya ya. Atau bisa juga kita sebut dengan prosesnya ini dialisis ya. Nah, proses dialisis ini adalah proses menghilangkan muatan koloid dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semi permeabel. Jadi kayak di filter juga sih, mirip gitu ya. Ini jadi si koloidnya dilewatkan ke dalam membran semi permeabel gitu ya. Nah, dari dialisis ini fenomena yang merupakan uh, fenomena yang sering kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari adalah proses cuci darah ya. Kalian kalau pasien ginjal ya, orang yang bermasalah dengan ginjalnya itu akan mengalami cuci darah gitu ya. Nanti bisa ya kita lihat bareng-bareng video cuci darah, prosesnya tuh seperti apa sih sebetulnya gitu ya. Nah, ini adalah proses dialisis gitu, karena cuci darah itu nama ilmiahnya adalah hemodialisis. Jadi kalau kalian lihat ya, misal di rumah sakit ada tulisan hemodialisis atau hemodialisa, nah itu berarti adalah cuci darah gitu. Jadi darah dari pasien masuk nih, di dalamnya ada membran semi permeabel ya, nanti ini akan dipisahkan ya. Jadi dipisahkan nih antara cairannya ya, yang biasanya itu plasma darah, terus cairan yang membawa pengotor-pengotornya di dalam darah itu akan difilter sehingga nanti yang keluarnya adalah darah yang sudah bersih untuk dikembalikan lagi ke pasien gitu. Jadi darahnya dikeluarin dari pasien terus dimasukkan ke dalam mesin, difilter dulu pakai membran semi permeabel. Setelah itu baru tuh darah yang bersih masuk lagi ke dalam tubuh pasien gitu kan. Jadi sebenarnya tuh kita punya nih fungsi dialisis ini kita punya secara alami adalah di ginjal ya. Ini fungsi ginjal. Nah, karena ginjalnya sudah nggak fungsi, makanya pakai mesin hemodialisa ini atau di proses hemodialisis ya. Jadi fungsi ginjalnya digantikan sama mesin. Nah, itu dia makanya kenapa kita harus menjaga kesehatan ginjal kita gitu. Jangan sampai yang harusnya biasa aja nih kita bisa nggak perlu ke rumah sakit, ini harus ke rumah sakit seminggu 2 kali. Dan biasanya kalau orang-orang yang sudah mengalami cuci darah ya atau hemodialisis ini itu akan terus menerus, nggak bisa berhenti ya, karena kalau berhenti nanti darahnya kan nggak bisa bersih itu ya, tetap kotor. Nah, itu akan berbahaya juga untuk diri si pasien tersebut. Oke, itu cara menjaga kestabilan koloid yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah penambahan stabilitator koloid. Nih, ada yang namanya emulgator atau ya kalau bahasa lainnya adalah emulsifier atau pengemulsi. Nah, tuh, emulgator ini adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu emulsi ya, koloid cair dalam cair atau cair dalam padat ya. Tadi kemarin kan kita sudah bahas jenis-jenis koloid, ada emulsi doang, ada emulsi padat. Nah, itu adalah koloid cair dalam cair atau cair dalam padat dengan tujuan menjaga koloid agar tidak mudah terpisah. Tuh, supaya dia nggak pecah ya si koloidnya. Nah, ini bisa kita gunakan sabun ya sebagai emulgator atau emulsifier ya. Ini sabun ya. Sabun ini biasanya emulgator untuk cairan, untuk campuran ya. Ini air dan minyak. Nah, kalau kenapa nih, makanya kita kalau mandi atau cuci tangan, cuci baju semua harus pakai sabun. Kenapa? Karena kotoran-kotorannya itu biasanya dia dalam bentuk lemak. Nah, lemak ini dia punya dua sisi ya, ada yang polar, ada yang non polar. Nah, oh sorry, ini bukan lemak ya, ini sabun ya. Ya, sabun. Kalau minyaknya ini kan dia non polar. Kalau air polar ya. Sedangkan si sabun punya sisi polar dan non polar, berarti nanti tinggal nempel aja gitu. Jadi si emulgatornya ini sabunnya bisa mencampur antara air dan minyak, jadi bersih di situ ya. Atau kalau
di dalam makanan ya, contohnya emulsifier itu adalah telur. Kenapa kita biasanya kalau bikin kue itu ada telur? Ini gunanya adalah sebagai emulsifier atau pengemulsi. Kenapa? Karena tepung ya, tepung terigu itu dia tidak larut dalam air. Ya. Nah, itu makanya harus dicampurkan telur supaya bisa larut dengan sempurna dan lebih stabil gitu. Biasanya kalau larutan tepung dengan air aja nggak pakai telur itu dia kalau didemin lama-lama pasti ngendap tuh. Kenapa? Karena nggak stabil koloidnya. Nah, itu seperti itu. Nah, emulsifier ini selain telur itu bisa diganti menggunakan SP, TBM. Nah, itu adalah bahan tambahan makanan untuk pengganti telur ya sebagai emulsifier. Biasanya kalau yang pakai telurnya sedikit, pasti ada tambahan SP atau TBM. Atau kalau nggak ada telur nih pasti pakai SP atau TBM. Tuh. Ini gunanya adalah untuk menjaga kestabilan koloidnya. Nah, selain itu ada juga nih yang namanya koloid pelindung. Jadi kalau di koloid pelindung ini suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil. Jadi satu koloid ditambahin koloid lain supaya si koloidnya ini stabil. Tuh, contohnya ini wah enak banget ya. Contohnya adalah gelatin di dalam es krim. Jadi es krim itu kan dia dari susu. Ketika ditambahkan ada gelatin lalu didinginkan itu akan lebih stabil. Si susunya akan lebih stabil gitu ketika jadi es krim. Makanya efeknya adalah menjadi creamy banget gitu ya. Nah, terus ketika jadi es krim tuh nggak ambiar gitu, pas kita sendokin masih dalam bentuknya bagus gitu ya. Nah, itu adalah fungsi dari gelatinnya. Nah, tapi mungkin ketika kita makan ya, karena kita harus memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram, kita harus betul-betul memperhatikan si gelatinnya. Jadi ketika kalian beli es krim nih di luar, kalian cek dulu bahan gelatinnya apa gitu. Karena gelatin itu kan dia lemak ya sebetulnya. Nah, gelatinnya itu dibuatnya dari apa gitu? Apakah dari bahan-bahan yang memang halal atau haram gitu? Karena sebagian besar gelatin itu asalnya dari babi. Nah, kan itu haram nih buat kita. Makanya harus hati-hati gitu. Ketika beli es krim pun cari yang ada label halalnya seperti itu. Karena berarti gelatinnya sudah bahan-bahannya di dalamnya sudah dicek itu apakah betul-betul halal atau tidak. Makanya hati-hati ketika kita mau makan es krim. Nah, perlu juga nih titik kritis untuk es krim adalah di gelatinnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah di cat ya. Cat ini kan kalau kalian lihat dia bentuknya betul-betul kental gitu ya. Nah, ini juga koloid gitu kan. Cat itu kan betul-betul koloid. Ada tuh di contoh yang jenis-jenis koloid. Nanti kalian cari itu koloidnya medium pendispersinya apa, fase terdispersinya apa untuk cat itu. Nah, ini menggunakan koloid pelindung juga supaya catnya koloid di catnya ini betul-betul stabil. Itu koloid pelindung. Nah, selain itu ada juga koloid liofil dan liofob. Nah, ini kaitannya dengan kestabilan juga nih ya. Karena kalau liofil itu fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya. Jadi lebih stabil kalau yang koloidnya liofil. Tapi kalau liofob itu di dalamnya ya antara medium pendispersi dan fase terdispersinya itu tidak saling tarik menarik gitu. Jadi dia akan cenderung lebih mudah berpisah ya. Tidak stabil koloidnya kalau liofob. Nah, kalau medium pendispersinya adalah air, maka itu bisa kita spesifik lagi. Kita bisa sebutnya adalah koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Ya, kalau koloid hidrofil ya, kalau fil ini biasanya kita artikan sebagai suka ya. Kalau fob ini takut ya kan. Jadi kalau koloid hidrofil berarti dia suka air, dia suka gampang banget nyampur sama air gitu, dia stabil ketika nyampur sama air gitu. Tapi kalau hidrofob dia kan takut nih, takut sama air, berarti dia akan cenderung tidak stabil gitu kalau bercampur dengan air. Nah, contoh-contohnya ini bisa kalian lihat ya, yang hidrofil ada protein, sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Tapi kalau koloid hidrofob di sini ada susu, mayones, sol belerang, sol FeOH 3 kali, sol sulfida dan sol logam. Seperti itu. Nah, ini tentang kestabilan koloid. Ya, selanjutnya nanti kita akan bahas tentang pembuatan koloid. Untuk masalah kestabilan ini silahkan kalian explore lagi, kalian cari-cari, kalian googling sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan diskusikan di kelas. Nah, kalau ada pertanyaan boleh kalian sampaikan di classroom
atau boleh chat saya langsung. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.